Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Nasution SPD, mahasiswa PPG Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 25111115509. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Ini kartu ujian dan bukti lapor diri saya. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Hari ini kita kembali bertemu pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari alangkah baiknya bersama kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Ketua kelas, silakan pimpin untuk membaca doanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar dengan mengucapkan Bismillah. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, Bapak akan absen terlebih dahulu. Anak-anak Bapak semua, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa yang tidak hadir? 2 orang. 2 orang. Kemana? Sakit. Oh, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan bersama mereka berdua yang sakit segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya anak Bapak semua, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan sejarah kebudayaan Islam. Tapi sebelumnya, untuk mengambil semangat pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian semua ice breaking terlebih dahulu. Mau? Mau. Baik, seperti biasa. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Yes. Tepuk tangan buat kalian. Kita sudah breaking, tentunya semuanya pasti semangat ya. Kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, perhatikan anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan belajar tentang ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah, di mana nantinya tujuan pembelajaran kita terkait dengan ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, anak-anak Bapak semua dapat menelaah siapa-siapa saja ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, tujuan yang berikutnya adalah anak-anak Bapak semua dapat menyebutkan biografi daripada masing-masing ilmuwan muslim pada masa
Daulah Abbasiyah. Bisa? Namun sebelumnya Bapak ingin tanya terlebih dahulu. Siapa yang ingat pembelajaran kita sebelumnya? Iya, siap. Masa keemasan pada peradaban dinasti Abbasiyah. Ya, apa yang ingat pada masa itu? Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada periode pertama sekitar 100 tahun pertama, yaitu terjadi pada Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Ya, luar biasa, tepuk tangan dulu buat dia. Kalau kemarin kita belajar tentang masa keemasannya, kita fokus kepada ilmuwan muslimnya pada masa Daulah Abbasiyah. Salah satu contohnya seperti nanti kita akan pelajari ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah di bidang kedokteran. Ya, ada yang tahu? Siapa kira-kira pernah dengar? Ya, kita? Ibnu Sina. Ya, salah satunya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina itu merupakan ilmuwan muslim di bidang kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah. Oke, semuanya kemarin masih ingat gak? Kalian ada Bapak kasih asesmen untuk menentukan gaya belajar kalian masing-masing. Di mana ada gaya belajar apa aja kemarin? Visual, audio, dan estetik. Nah, ini sudah Bapak dapat hasil asesmennya, di mana ada seperti sesuai dengan yang sudah Bapak tentukan tempat duduknya ini. Inilah gaya belajar ataupun model belajar kalian masing-masing, di mana ini merupakan model atau gaya pembelajaran visual, kemudian ini audio, dan ini kinestetik. Nah, nanti silakan kalian ekspresikan bagaimana cara belajar kalian masing-masing sesuai dengan gaya belajar kalian. Bisa? Bisa. Oke, baik. Setelah ini nanti ya Bapak mau ya dari masing-masing gaya belajar yang sudah ditentukan ini sesuai dengan hasil asesmennya, Bapak akan berikan materi yang kemudian nantinya akan kalian kaji masing-masing. Ya, bagaimana materinya? Ini terkait dengan pembelajaran kita ilmuwan muslim di masa dinasti Abbasiyah. Nah, baik anak-anak Bapak semua, di depan kalian sudah ada materi yang tadinya sudah kita tentukan untuk masing-masing kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ya, itu juga dengan visual, audio, dan kinestetik. Di depannya sudah ada bahan dan materi kalian. Silakan nantinya kalian diskusikan dengan teman kalian, ya, menggunakan alat peraga dan media yang sudah ada di meja kalian masing-masing. Ya, ini Bapak beri waktu sekitar 15 menit. Model pembelajaran visual nanti bisa kalian lihat materinya yang ada di sini, atau bisa juga kalian lihat di buku kalian masing-masing. Nantinya silakan kalian simpulkan apa yang sudah kalian lihat dari materi kalian terkait dengan ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya di bidang ilmu filsafat. Oke, bisa? Ya, silakan. Untuk model pembelajaran audio, silakan ini sudah disediakan medianya yaitu laptop. Silakan nanti kalian tukar video yang sudah ada di sini. Ini juga Bapak sudah sediakan USB. Kemudian kalian cari materi tentang ilmuwan muslim di bidang kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah. Oke, bisa? Oke, silakan. Untuk gaya belajar kinestetik sendiri, ini ada bahan untuk kalian sesuai dengan materi yang sudah diberi, yaitu ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah di bidang astronomi dan kimia. Ini ada 2 tokoh. Silakan nanti kalian kembangkan sendiri sesuai dengan apa yang kalian cari. Silakan, bisa? Oke, silakan. Baik anak-anak Bapak semua, waktunya sudah habis. Kita akan masuk ke dalam kegiatan presentasi dari masing-masing kelompok yang tadi sudah Bapak beri materi masing-masing. Nanti akan dimulai dari kelompok visual, kemudian dilanjutkan audio, dan terakhir ditutup dengan kelompok kinestetik. Semua bisa? Bisa. Masih semangat? Semangat. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu ilmuwan filsafat Islam. Filsafat atau falsafah merupakan pengetahuan tentang kemenangan yang dipahami oleh akal manusia. Mari kita mengenal tokoh-tokoh ilmuwan filsafat Islam berikut ini, yaitu Al-Kindi yang akan dibacakan oleh Fahri. Al-Kindi atau yang bernama lengkap Abu Yusuf Yakub bin Sabah Al-Kindi, seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi, lalu menetap dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 873 Masehi. Kemudian ada Al-Ghazali yang akan dibacakan oleh Najwa. Selanjutnya, Al-Ghazali atau ucapan Islam adalah Imam Ghazali memiliki lengkap Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Al-Husni, bergelar Hujatul Islam yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Dilahirkan di Turki, Khurasan pada tahun 1059 Masehi dan wafat tahun 1111 Masehi. Juru Imam Ghazali adalah Al-Imam Haramain Al-Jurri, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah Al-Islamiyah Baghdad, Irak. Kemudian ada Ibnu Maskawai yang akan dibacakan oleh Maizan. Yang terakhir ada Ibnu Maskawai yang memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawai. Dia lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat pada tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawai merupakan salah satu ilmuwan di bidang ilmu filsafat Islam. Menurutnya akal adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan atau melalui pertimbangan dan akal. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang ilmuwan kedokteran. Ilmuwan yang pertama akan dijelaskan oleh Asia Al-Fadhil. Ilmuwan yang pertama adalah Imam Ali bin Robani At-Tabari. Beliau lahir pada tahun 838 Masehi dan wafat pada tahun 870 Masehi. Ilmuwan yang kedua akan dijelaskan oleh Dedi Setiana. Ilmuwan yang kedua bernama Ibnu Sina yang lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Ilmuwan yang ketiga akan dibacakan oleh Asifahan. Ilmuwan ketiga adalah Zakaria Kanan. Lahir di kota Raih 865 Masehi, wafat 925 Masehi. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari kelompok kinestetik ingin menjelaskan tentang beberapa ahli astronomi dan ahli kimia. Yang pertama itu ada ahli kimia yaitu Jabir bin Hayyan. Yang kedua ada ahli astronomi yaitu Muhammad bin Musa Al-Kawarizmi. Sekian dari presentasi kami. Ikan hiu yang layak. Presentasinya sudah selesai sayang. Alhamdulillah, tepuk tangan semua. Kita sudah menyelesaikan presentasi ya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Akan Bapak simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama tadi yang sudah dibahas oleh visual, sudah membahas tentang ilmuwan muslim bidang filsafat, kemudian ada beberapa tokoh atau ilmuwan yang ada pada masa itu. Kemudian di bidang kedokteran, ya salah satunya yang terkenal ada namanya Ibnu Sina yang dikatakan sebagai father of doctor atau bapak dari dokter dunia, ya karena beliau salah satu dokter yang terkenal pada masa itu. Kemudian di bidang kinestetik, ya gaya belajar kinestetik ini juga alhamdulillah luar biasa, mereka menyampaikan materi yang sudah mereka diskusikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat. Akhirnya mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat, tetap semangat. Di pertemuan berikutnya akan kita buat lagi yang lebih meriah. Demikian Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.